Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya siapkan kacang tanah 800 gram. Ini akan saya goreng dan di sini saya siapkan wajan. Saya tuang minyak sayur secukupnya. Kemudian setelah minyaknya hangat, saya masukkan kacang tanahnya. Ini akan saya goreng dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak gosong ya teman-teman. Di sini saya akan membuat bumbu pecel ya teman-teman. Ini digoreng pelan-pelan sampai kacangnya benar-benar matang. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Dan setelah kacangnya matang, kemudian ini saya angkat dan saya tiriskan. Seperti ini hasilnya. Videonya saya skip ya teman-teman supaya menggoreng kacangnya tidak terlalu panjang videonya. Jadi saya potong. Nah, ini sudah matang. Saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian saya pindahkan ke dalam tempat lain. Nah, ini teman-teman, seperti ini nih di hasilnya. Dan kemudian ini akan saya blender setelah kacang tanahnya dingin. Tidak menggunakan air ya teman-teman, saya memblender kacang tanahnya aja. Jika teman-teman punya chopper boleh dichopper. Jika teman-teman mau mengulek juga boleh ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Yang penting kacangnya halus. Dan ini dia teman-teman hasilnya, saya pindahkan ke dalam baskom. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Tidak terlalu lembut dan juga tidak terlalu kasar ya teman-teman, seperti ini. Karena nanti masih akan saya blender lagi dengan bumbunya ya teman-teman. Kemudian dilakukan lagi sampai semua kacang tanahnya selesai di blender ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Bumbu pecel kita bisa membuat sendiri di rumah ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya dapat banyak. Kan teman-teman, tidak terlalu lembut dan juga tidak terlalu kasar. Dilakukan sampai semua kacang tanahnya di blender ya teman-teman, dihaluskan semuanya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dan ini sudah saya blender semuanya. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Saya akan membuat bumbunya ya teman-teman. Di sini saya siapkan teflon. Kemudian saya tuang minyak sayur sedikitnya. Kemudian di sini saya siapkan 7 siung bawang putih dan kencur ya teman-teman. 1 ruas jari. Dengan api kecil ya teman-teman, supaya bawang putihnya tidak gosong dan bumbu pecelnya tidak pahit ya teman-teman. Kemudian saya masukkan cabai merah atau cabai rawit boleh ya teman-teman. Di sini adanya cabai ini. Saya menggunakan 15 buah cabai merah keriting ya teman-teman. Ditumis pelan-pelan sampai sekiranya cabenya dan bawang putihnya layu ya teman-teman, supaya nanti ketika dijadikan bumbu tidak langu. Kemudian saya matikan api kompor. Dan kemudian ini akan saya blender lagi bumbu kacangnya dan bumbu yang sudah saya tumis tadi ya teman-teman. Saya masukkan
cabai yang sudah saya tumis tadi sama bawang putih ya, dan kencur ya teman-teman. Secukupnya, sedikit demi sedikit, supaya blendernya tidak berat. Kemudian saya tambahkan air matang secukupnya, suhu ruang ya teman-teman. Kemudian ini saya tutup dan ini akan saya blender ya teman-teman. Saya nyalakan tombolnya. Nah, ini dia teman-teman. Saya tuang ke dalam mangkok ya teman-teman. Bumbu pecelnya ini sudah saya blender semuanya. Kemudian saya tambahkan garam. Kemudian saya tambahkan asam jawa secukupnya. Kemudian saya tambahkan irisan daun jeruk secukupnya. Diiris kecil-kecil ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian ini akan saya tambahkan gula merah yang sudah saya larutkan secukupnya ya teman-teman. Jika teman-teman mau menggunakan gula putih boleh ya teman-teman, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah ini dia teman-teman, bumbu pecelnya sudah jadi. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, jika kurang garam boleh ditambahkan. Dan kemudian ini saya sudah siapkan pelengkapnya. Sudah saya siapkan dadar jagung atau bakwan jagung dan tauge, kacang panjang, kangkung ya teman-teman. Ini sudah saya siapkan supaya videonya tidak terlalu panjang. Ini sudah saya rebus dan ini siap kita sajikan teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kita bisa membuat bumbu pecel sendiri di rumah. Saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Ini saya ambil sayurannya sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini ada kacang panjang, kangkung, tauge dan kubis ya teman-teman. Untuk sayurannya disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian saya tambahkan bumbu pecelnya di atasnya seperti ini teman-teman. Untuk penyajiannya, jika teman-teman punya tempe boleh dilengkapi dengan goreng tempe ya teman-teman. Tapi saya punyanya jagung, jadi saya bikin dadar jagung teman-teman, atau bakwan jagung. Ini saya akan mencoba mencicipinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gigit ini teman-teman bakwan jagungnya ya teman-teman, mantep banget, kriuk banget teman-teman. Pas banget, asinnya juga pas, manisnya pas, kencurnya terasa, recommended banget teman-teman. Wajib coba ya teman-teman. Resep bumbu pecel sederhana kita bisa membuat sendiri di rumah. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini, bumbu pecel. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.